Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA kelas 10 dimanapun Anda saat ini berada. Kita lanjutkan materi pelajaran sosiologi kita. Kali ini kita masuk ke bab yang keempat, membahas tentang metode penelitian sosial sederhana. Di bab keempat ini khusus membahas tentang metode penelitian sosial sederhana. Kali ini kita membahas bagian yang pertama. Jadi materi ini merupakan materi sosiologi kelas 10 semester genap, kurikulum 2013. Kita lihat sekarang bagian materi, apa-apa sajakah yang mau dipelajari dalam pembahasan tentang metode penelitian sederhana ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana proses berpikir dan penelitian. Nanti di sini akan dibahas proses berpikir, penelitian, prosedur penelitian, dan jenis penelitian. Kemudian yang kedua, rancangan penelitian, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesa, serta metode penelitian. Bagian ketiga membahas tentang menentukan topik atau judul. Yang keempat, merumuskan pertanyaan. Jadi nanti di sini juga sekaligus akan dibahas tentang tujuan penentuan sampel, tujuan pengambilan sampel, serta cara mengambil sampel penelitian. Lalu yang kelima, kita bicarakan tentang jenis data. Nanti di sini dibahas tentang syarat data, kegunaan data, serta jenis data. Inilah yang merupakan materi sosiologi bab keempat ini, yang membahas tentang metode penelitian sosial sederhana. Kita mulai dengan pasal pertama, yaitu proses berpikir dan penelitian. Nanti di sini kita bicarakan tentang apakah yang dimaksud dengan proses berpikir, kemudian apa yang dimaksud dengan penelitian, lalu bagaimana prosedur penelitian, serta jenis penelitian. Kita bahas satu persatu. Proses berpikir atau sering disebut dengan istilah penalaran. Proses berpikir ada dua tipe, dua bentuk. Yang pertama, proses berpikir induksi. Proses berpikir induksi ini dikenal dengan proses berpikir khusus umum. Artinya selalu dulu dikaji, dipikirkan, ditelaah masalah-masalah yang khusus. Dari yang khusus ini, beberapa nanti masalah khusus, diambil kesimpulan umum. Jadi kesimpulan diambil dari fakta. Contoh, hari ini hujan, besok juga hujan, maka lusa mungkin akan hujan. Nah, jadi dimulai dari yang khusus untuk hari ini. Hujan, besok hujan berdasarkan ramalan cuaca. Maka diambil kesimpulan bahwa lusa mungkin akan hujan. Ini menjadi pernyataan umum. Hari ini hujan, besok hujan, pernyataan khusus. Ya, maka disebut proses berpikir khusus umum. Nah, jadi yang khusus, lalu umum. Lalu metode berpikir atau proses berpikir tipe yang kedua, sebut namanya deduksi. Nah, jadi kalau tadi induksi, sekarang deduksi. Tentunya ini kebalikannya. Jadi ini dikenal dengan proses berpikir umum khusus. Jadi dimulai dulu dengan
pernyataan-pernyataan umum, lalu diambil satu kesimpulan khusus. Nah, ini contoh. Pernyataan pertama, burung berkaki dua. Lalu pernyataan kedua, ayam berkaki dua. Burung berkaki dua, ayam berkaki dua. Maka sebagai kesimpulan, ayam adalah burung. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa semuanya ini yang umum-umum, burung dan ayam. Lalu diambil kesimpulan bahwa ayam adalah burung. Nah, lihat ya. Jadi umum dulu baru khusus. Ini burung kan secara umum, sedangkan yang ayam itu khusus. Atau dalam pelajaran biologi kita tahu bahwa ayam itu adalah bagian atau termasuk jenis burung. Nah, jadi makanya burung umum, ayam khusus. Maka kesimpulannya ayam adalah burung. Ya, ini dia. Jadi dari umum dulu baru ke khusus. Ini tentang tipe-tipe ataupun jenis berpikir atau penalaran. Kemudian kita lihat beberapa definisi penelitian. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Menurut Marzuki, penelitian sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisa fakta mengenai suatu masalah. Penelitian sebagai suatu usaha mengumpulkan, mencari, dan menganalisa fakta mengenai suatu masalah. Jadi Marzuki menyatakan bahwa penelitian itu adalah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian cari itu fakta-fakta itu lalu dianalisa mengenai suatu masalah. Selanjutnya, Supranto mengatakan penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Ya, jadi definisi daripada Supranto ini melengkapi apa yang dikatakan oleh Marzuki. Nah, ditambahkan di sini bahwa penelitian itu prinsipnya harus sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang berikut kita lihat pernyataan daripada Sutrisno Hadi. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas. Jadi Sutrisno Hadi mengatakan bahwa penelitian itu usaha menemukan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya usaha menemukan sesuatu itu sama dengan istilah mencari sebenarnya, atau memperoleh untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, berarti melengkapi sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, atau mungkin yang sudah ada tapi masih kurang dilengkapi, lalu mengembangkan atau memperluas, jadi perluas. Nah, ini beberapa data-data teori yang sudah ada dilengkapi, kembangkan, dan diperluas. Demikian pendapat daripada Sutrisno Hadi. Jadi dari definisi-definisi tadi bisalah kita simpulkan pengertian penelitian secara umum, yaitu bahwa penelitian adalah suatu usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah. Jadi penelitian itu harus menarik kesimpulan. Nah, jadi ini usaha menarik kesimpulan ini mengenai apa yang dapat dipercaya kebenarannya, lakukan secara sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah. Jadi kalau sesuatu yang disimpulkan bukan berdasarkan prosedur ilmiah, bukanlah penelitian. Kemudian penelitian itu juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, logis, dan sistematis
menggunakan metode ilmiah logis, ini logis dan sistematis untuk menguji atau verifikasi suatu atau beberapa hipotesa terhadap satu atau beberapa masalah dengan proses mengumpulkan data. Jadi lakukan dulu pengumpulan data, apakah misalnya dengan melakukan wawancara seperti ini, melakukan pengamatan, percobaan, lalu dikajilah dengan logis dan sistematis, ada pengujian, ada verifikasi, kemudian beberapa hipotesa yang telah hipotesa ini merupakan kesimpulan sementara diuji di sini terhadap satu atau beberapa masalah dengan proses mengumpulkan data. Jadi setiap penelitian itu yang namanya penelitian ilmiah harus menggunakan metode ilmiah. Jadi kalau misalnya ada orang hanya mengamati tanpa metode ilmiah, hanya melihat tanpa ada prosesnya yang sistematis, tidak melakukan pengujian atau verifikasi, itu bukanlah penelitian. Kemudian, apakah kegunaan daripada penelitian itu? Penelitian itu berguna, pertama, untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu dikembangkan melalui kegiatan penelitian. Tidak akan berkembang ilmu pengetahuan tanpa ada penelitian. Kemudian membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah ini tadi lanjutan dari sini. Setelah berkuat, dibina dan dikembangkan. Jadi ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang karena memang ada penelitian. Kemudian syarat penelitian. Bagaimanakah syarat penelitian itu? Bahwa penelitian itu harus dilakukan secara sistematis. Sistematis artinya dilaksanakan berdasarkan pola tertentu. Ya, ada polanya melakukan penelitian. Mungkin dimulai dulu dengan mencari topiknya, sumber masalahnya apa, lalu disusun proposalnya, kemudian dikumpulkan data, lalu dianalisa dan disimpulkan. Itu maksudnya sistematis. Jadi tahapan-tahapannya tidak dilakukan secara amburadul, secara sembarangan seperti itu. Jadi kalau penelitian itu harus jelas strukturnya, tahapan-tahapannya. Kemudian harus terencana. Ada unsur kesengajaan dan telah ditentukan langkah-langkahnya. Makanya setiap penelitian lebih dahulu disusun proposalnya. Di situ nanti ditentukan langkah-langkah apa yang dilakukan, seberapa lama penelitian itu, berapa banyak biayanya dan sebagainya. Lalu yang berikutnya mengikuti konsep ilmiah. Bahwa penelitian itu harus mengikuti konsep ilmiah, tidak bisa secara sembarangan, harus mengikuti konsep ilmiah. Selanjutnya kita lihat cara berpikir peneliti. Bahwa peneliti itu harus bersikap skeptis, yaitu selalu menanyakan bukti atau fakta. Jadi harus selalu menanyakan bukti atau fakta. Nah, jadi jangan disimpulkan sendiri, dikarang-karang sendiri. Lalu yang kedua harus analitis, menganalisa setiap pernyataan, bahwa setiap pernyataan yang didapatkan dari lapangan penelitian harus dianalisa, harus dikaji, diuji. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis berarti berpikir berdasarkan logika dan data. Tidak harus menggunakan logika, bukan berdasarkan dugaan-dugaan atau berdasarkan mistis dan sebagainya. Kemudian peneliti itu harus jujur, tidak menutup-nutupi data-datanya, dan juga harus terbuka terhadap
kritik dan saran, terutama untuk pengembangan penelitian itu sendiri. Lalu yang saya mau bicarakan terakhir yaitu sikap peneliti. Bahwa peneliti itu harus bersikap objektif, yaitu memisahkan pendapat pribadi dan fakta. Jadi tidak bisa peneliti itu membuat kesimpulan pribadi berdasarkan pemikiran sendiri, tapi harus berdasarkan fakta. Kemudian kompeten, yaitu peneliti itu memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan. Jadi harus punya potensi untuk melakukan penelitian itu. Jangan nanti seorang peneliti melakukan penelitian seperti ini, tetapi dia tidak menguasai apa yang diteliti itu. Nah, ini kan jadi menghasilkan hasil penelitian yang tidak sempurna. Kemudian faktual, peneliti bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Faktual, peneliti bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi benar-benar apa yang dilihat di lapangan, apa yang merupakan hasil-hasil penelitian, itulah yang menjadi dasar untuk dikerjakan, bukan sesuatu yang dikarang-karang atau yang diduga-duga. Apa yang terjadi di lapangan, itulah yang mau diolah menjadi suatu bahan penelitian. Ya, demikianlah beberapa hal yang perlu dipahami tentang cara berpikir dan kemudian tentang penelitian. Tugas bagi anak didik kami sekalian, berikan 3 contoh penelitian sosial yang Anda ketahui. Sekali lagi, tuliskan 3 contoh penelitian sosial yang Anda ketahui. Nanti di pelajaran selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan bicarakan tentang bagaimana langkah-langkah penelitian dan juga tentang cara menganalisa data dan sebagainya. Semoga apa yang disampaikan pada saat ini bermanfaat bagi anak didik sekalian. Sekian dan terima kasih.